Mikel Arteta menyesali hilangnya tujuan Arsenal setelah mereka unggul 2-0 melawan West Ham dan kemudian membuang peluang kemenangan. The Hammers membalas untuk bermain imbang 2-2 di Stadion London pada hari Minggu, dalam hasil yang merusak harapan gelar Arsenal. Dengan Manchester City kini hanya tertinggal 4 poin dengan 1 pertandingan tersisa. Kegagalan penalti Bukayo Saka di awal babak kedua diperparah oleh gol penyeimbang Jarrod Bowen 2 menit kemudian, saat Arsenal menyia-nyiakan keunggulan 2 gol untuk pertandingan kedua berturut-turut, setelah sebelumnya melakukannya di Liverpool. Gabriel Jesus dan Martin Odegaard membuat The Gunners unggul 2-0 dalam 10 menit di West Ham, tetapi Arteta berpikir timnya menjadi puas diri. Sangat mengecewakan cara kami memulai lagi luar biasa, kami memegang kendali penuh lalu kami kehilangan tujuan, katanya kepada Sky Sports. Kami memberi mereka harapan, kebobolan penalti yang mengerikan lalu memuji mereka. Kami naik roller coaster di mana semuanya berjalan, tendangan sudut dan lemparan ke dalam, dan kami tidak pernah lepas dari itu. Tujuan yang kami butuhkan untuk gol ketiga dan keempat, saya tidak melihatnya. Saka akhirnya melewatkan kesempatan untuk mengembalikan keunggulan 2 gol Arsenal, ketika tendangannya melebar dari titik penalti menyusul handball di Caio Antonio. Tetapi Arteta bersikap filosofis tentang anak muda itu. Seorang pemain yang melakukan penalti gagal mengeksekusi penalti. Saya tidak tahu siapapun yang tidak melakukannya, kata Arteta tentang Saka, sebelum menambahkan Arsenal tidak dapat mengendalikan tekanan dalam perburuan gelar. Kapten Odegaard mengembangkan pemikiran manajernya dan mengatakan banyak hal yang sama dengan minggu lalu. Dimulai dengan baik, tetapi kemudian kami berhenti, membiarkan mereka bermain dengan kualitas mereka. Kami memberi mereka permainan yang mereka inginkan, kami memberi mereka harapan, dan itu ada pada kami. Kami harus melihat ke depan sekarang. Kami mulai melakukan banyak hal bodoh dengan bola. Kami membiarkan mereka bermain dengan bola-bola panjang. Kami harus ingat bahwa kami masih berada di puncak liga dengan segalanya di tangan kami sendiri. Pola pikir yang sama, mentalitas yang sama untuk memastikan kami memenangkan yang berikutnya. Arsenal akan berusaha untuk bangkit kembali melawan Southampton pada hari Jumat besok, sebelum mereka menghadapi City dalam penentuan gelar potensial pada 26 April. West Ham sementara itu kini unggul 4 poin dari 3 terbawah. Itu akan menjadi hasil yang bagus untuk mendapatkan 1 poin. Tetapi tertinggal 2-0 dan bangkit kembali menunjukkan karakter yang hebat, kata bos Hammers David Moyes kepada BBC Sport. Pertandingan semakin padat dan cepat dan para pemain melakukan pekerjaan yang sangat bagus. Erik ten Hag berharap timnya Manchester United akan mengalahkan Nottingham Forest lebih awal dari yang mereka lakukan saat mereka menang 2-0 di City Ground pada hari Minggu kemarin. Anthony membuat setan merah unggul di babak pertama, tetapi United berjuang untuk menemukan cara melewati Keylor Navas lagi, sampai Diogo Dalot mencetak gol kedua di menit ke-76. United mengakhiri pertandingan dengan tingkat gol yang diharapkan, dan akhirnya mengamankan 3 poin untuk melompati Newcastle United ke posisi ketiga di Liga Premier. Penampilan yang solid, kemenangan yang pantas. Satu-satunya kritik yang bisa saya katakan, itu harus lebih tinggi skornya. Itu harus 3-0 atau 4-0. Kami melewatkan banyak peluang di sana, kata Ten Hag kepada Sky Sport setelah pertandingan. Anda ingin mencetak dan menyelesaikan serta membunuh permainan di saat-saat awal. Itu selalu penting. Di pertandingan besar Anda tidak menciptakan begitu banyak peluang, jadi Anda harus mencetaknya. Kami membutuhkan lebih banyak pencetak gol dan saya senang dengan Anthony. Dia mencetak gol dan memberi assist. Awal permainannya tidak begitu bagus, tapi setelah dia masuk ke permainan dan dia terus menjadi ancaman bagi tim lawan. United tanpa pencetak gol terbanyak Marcus Rashford karena cedera, serta pasangan bek Rafael Varane dan Lisandro Martinez. Setelah keduanya mengalami cedera saat bermain imbang 2-2 di leg pertama perempat final Liga Eropa Kamis dengan Sevilla. Untuk menambah masalah Ten Hag, Marcel Sabitzer terpaksa mundur dari permainan setelah cedera dalam pemanasan pada hari Minggu, dan digantikan oleh Christian Eriksen. Bahkan mungkin menguntungkan bagi Ten Hag, dengan trio lini tengah Casemiro, Eriksen dan Bruno Fernandes memenangkan 15 dari 17 pertandingan mereka dimulai bersama di klub. Sabitzer keluar saat pemanasan, dia merasakan sesuatu. Kami memutuskan untuk tidak mengambil risiko, kami akan mencari tahu besok apa itu, jelas manajer setan merah kepada BBC Sport.
Immobile terlibat dalam kecelakaan mobil yang bertabrakan dengan tram di dekat Stadio Olimpico. Lazio telah mengkonfirmasi bahwa striker Ciro Immobile mengalami masalah sumsum tulang belakang dan patah tulang rusuk setelah terlibat dalam kecelakaan mobil dengan tram. Bagian depan mobil yang dikendarai Immobile bersama 2 orang anak perempuannya rusak parah. Insiden tersebut terjadi pada Minggu 16 April kemarin. Dalam pernyataannya, Lazio memberitahukan Immobile mengalami luka yang lumayan. Meskipun video yang beredar menunjukkan ia keluar dari mobilnya dengan selamat. Staf medis SS Lazio mengumumkan bahwa hari ini, setelah kecelakaan mobil, pemain Ciro Immobile mengalami keselau tulang belakang dan patah tulang rusuk kanan. Kondisinya saat ini baik. Pemain tetap dalam pengawasan di bangsal pengobatan darurat yang dipimpin oleh Profesor Francesco Franceschi dari Poliklinik Universitas IRCCS Agostino Gemelli di Roma. Kecelakaan itu terjadi di Roma dekat Ponte Matteucci yang hanya berjarak 5 menit dari Stadio Olimpico markas Lazio. The Mirror mengutip laporan di Italia mengklaim bahwa kedua putrinya ada di dalam mobil tersebut. Ketiganya dibawa ke rumah sakit tetapi belum ada kabar terbaru tentang kondisi anak-anaknya. Meskipun laporan awal menunjukkan bahwa mereka tidak terluka parah. Laporan tersebut juga mengklaim bahwa Immobile mengatakan kepada orang-orang di tempat kejadian bahwa tram tersebut menerobos lampu merah dan kemudian bertabrakan dengan kendaraannya. Tram menerobos lampu merah, untungnya saya baik-baik saja, dengan saya hanya sedikit sakit, kata Immobile saat ditanya kondisinya. Immobile salah satu pencetak gol terbanyak dalam sejarah Serie A. Tampil bagus untuk Lazio musim ini dan mencetak gol dari titik putih saat mengalahkan Spezia 3-0. Sabtu 15 April kemarin. Saat ini Lazio menempati urutan kedua klasemen dengan 61 poin. Bianconcelesti terpaut 14 poin dari pemimpin klasemen Napoli. Sejauh ini Immobile telah mencetak 12 gol di semua kompetisi. Transfer permanen Marcel Sabitzer ke Manchester United bisa terhenti karena Bayern Munich tidak mau menurunkan harga yang diminta. Kepindahan permanen Sabitzer bisa terhenti, Bayern tidak mau menurunkan harga yang diminta, dan Manchester United ingin merekrutnya secara permanen. Gelandang asal Jerman itu tampil apik sejak bergabung ke Manchester United dengan status pinjaman dari Bayern Munchen pada bursa transfer Januari lalu. Terkesan dengan penampilannya, The Red Devils dilaporkan telah memutuskan untuk mengontrak sang pemain secara permanen pada musim panas. Namun langkah tersebut dapat terhenti jika Bayern Munich tidak menurunkan harga yang mereka minta untuk sang pemain. Sang pemain juga merasa bahagia di Inggris dan sebelumnya telah mengisyaratkan kepindahannya secara permanen ke klub tersebut. Menurut laporan tersebut, Bayern tidak akan menghentikan Sabitzer untuk meninggalkan klub pada musim panas jika dia ingin bergabung bersama Manchester United secara permanen. Mereka bersedia untuk menurunkan permintaan mereka sebesar 20 juta pounds ditambah 5 juta pounds sebagai tambahan. Pemain berusia 29 tahun itu telah memainkan 13 pertandingan sejak bergabung dengan raksasa Liga Primer Inggris pada Januari lalu dan telah mencetak 3 gol serta memberi 1 assist. Ia mencetak 2 gol dalam pertandingan leg pertama perempat final Liga Eropa baru-baru ini lawan Sevilla, di mana tim asal Inggris itu ditahan imbang 2-2 setelah unggul 2 gol lebih dulu.